Halo sobat, pada video kali ini kami akan membahas mengenai konsumsi terhadap ikan kakak tua oleh masyarakat yang merupakan salah satu ikan dilindungi dan bagaimana pandangan sosiologi hukum melihat fenomena tersebut. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan berkenalan dengan spesies ikan cantik ini. Ikan kakak tua adalah kelompok besar spesies ikan laut yang hidup di perairan dangkal, tropis dan subtropis di seluruh dunia. Ikan ini terutama dapat ditemukan di terumbu karang, pantai karang, dan padang lamun. Ikan kakak tua berperan sangat penting dalam ekosistem karena dapat membantu menjaga kelimpahan spesies di perairan Indo-Pasifik. Secara morfologi, ikan kakak tua dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan warna yang berubah selama fase kehidupannya. Pada fase awal, mereka berwarna kemerahan hingga coklat dengan garis horizontal gelap sepanjang tubuh dan sirip mereka. Pada fase akhir, ikan jantan menunjukkan warna yang lebih cerah dengan sirip ekor berwarna biru kehijauan dan area jingga berbentuk bulan sabit. Ikan kakak tua memiliki gigi yang menyatu seperti paruh burung kakak tua yang mereka gunakan untuk mengikis alga dari terumbu karang. Ikan ini umumnya merupakan ikan soliter, tetapi bisa juga bergabung dengan spesies lain saat mencari makan. Ikan kakak tua muda biasanya ditemukan di laguna, hidup di dalam runtuhan karang dan terumbu karang. Ikan kakak tua termasuk dalam daftar hewan yang dilindungi di Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106 Tahun 2018, semua jenis ikan kakak tua dilindungi, yang berarti pemanfaatannya hanya diperbolehkan dari hasil penangkaran yang sudah menghasilkan generasi kedua. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelestarian spesies dan ekosistem laut, mengingat peran penting ikan kakak tua dalam menjaga kesehatan terumbu karang dengan memakan alga dan terumbu karang yang sudah mati. Di balik keindahannya, ikan kakak tua memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan terumbu karang. Paruh mereka yang kuat menyerupai paruh burung beo menjadi alat utama untuk mengikis alga dari karang. Sebagai herbivora, ikan ini memakan berbagai jenis alga, mulai dari detritus dan invertebrata kecil. Aktivitas makan yang dilakukan oleh ikan kakak tua dapat membantu mencegah pertumbuhan alga yang berlebihan yang dapat mencekik karang dan menghambat pertumbuhannya. Bayangkan jika terumbu karang tanpa ikan kakak tua, bagaikan taman yang dibiarkan terlantar ditumbuhi tanaman liar yang merajalela. Peran ikan kakak tua tak berhenti sampai di situ. Kotoran mereka yang dikenal sebagai pasir putih merupakan komponen penting bagi pantai dan ekosistem pesisir. Pasir putih ini membantu menjaga kejernihan air, menstabilkan garis pantai, dan menjadi habitat bagi berbagai makhluk kecil. Ikan kakak tua bagikan pahlawan di lingkungan, menjaga kesehatan terumbu karang, dan menunjang kehidupan di pesisir. Keberadaan ikan ini tak hanya indah, tapi juga esensial bagi keseimbangan alam. Sayangnya, keindahan dan peran penting ikan kakak tua terancam oleh berbagai faktor. Penangkapan ikan berlebihan untuk konsumsi dan perdagangan akuarium menjadi salah satu penyebab utama penurunan populasi mereka. Kerusakan habitat akibat pencemaran laut, sedimentasi, dan perubahan iklim juga memperparah keadaan. Perdagangan ikan kakak tua masih sering terjadi karena beberapa alasan, meskipun spesies ini dilindungi. Pertama, ada permintaan tinggi untuk ikan hias termasuk ikan kakak tua, karena keindahan warnanya dan keunikan bentuknya yang menarik bagi penggemar ikan hias. Kedua, kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang status perlindungan ikan kakak tua dapat menyebabkan perdagangan ilegal. Ketiga, pengawasan dan penegakan hukum yang tidak memadai di beberapa area dapat memudahkan perdagangan ilegal ikan kakak tua. Selain itu, penangkapan ikan kakak tua yang berlebihan dapat berdampak negatif pada ekosistem terumbu karang, karena ikan ini berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan alga dan kesehatan terumbu karang. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan upaya konservasi dan edukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi ikan kakak tua beserta habitatnya. Perubahan sosial terhadap fenomena mengkonsumsi ikan kakak tua dapat dijelaskan dengan pergeseran preferensi masyarakat terhadap makanan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Ikan kakak tua juga dikenal dengan ikan parrot fish, merupakan sumber protein yang baik, namun pengendaliannya harus dilakukan dengan bijaksana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ikan kakak tua memiliki peran yang sangat penting dalam mengkontrol pertumbuhan alga dan memelihara terumbu karang. Jika populasi ikan kakak tua berkurang, alga yang tidak dikendalikan dapat menyebabkan kematian pada terumbu karang dan mengganggu keberlangsungan ekosistem laut.
Oleh karena itu, perubahan sosial ini perlu diarahkan ke arah pengurangan konsumsi ikan kakak tua dan pengembangan edukasi masyarakat tentang manfaat ikan kakak tua bagi lingkungan. Selain itu, pengembangan alternatif makanan yang lebih ramah lingkungan juga dapat menjadi langkah yang berguna. Dalam hal ini, pemerintah dan organisasi lingkungan dapat bekerja sama untuk mengembangkan program pengembangan masyarakat dan edukasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi ikan kakak tua dan lingkungan laut. Sebenarnya penjual tahu nggak kalau ikan katarap ini tuh dilindungi dan nggak boleh untuk dikonsumsi, kurang boleh. Bukan berarti beracun, tapi karena ikan kakak tua itu sendiri punya peran penting dalam ekosistem laut, yaitu untuk makan alga supaya memperbanyak itu supaya pasir putih itu tetap ada. Apakah masyarakat tahu? Gimana jawabnya ya? Kan sebagai penjual, gimana ini penilaian? Sebagai penjual mah barangnya tinggal jual. Tinggal dijual aja. Iya, kalau mau masalah ngomong itu mah sama tukang nangkep sama nelayannya. Tapi masyarakat tahu nggak kalau kurang bagus untuk dikonsumsi? Kurang tahu, Dek. Kurang tahu aja. Iya, kurang tahu. Oh, sebenarnya itu kurang baik untuk dikonsumsi ataupun diperjualbelikan. Mengingat juga karena populasinya itu nggak banyak. Iya. Pak. Oh, Jadi kalau bisa ya dikurangin aja. Sebenarnya peminatnya banyak nggak? banyak lumayan. Kenapa sih suka makan ikan? Enak katanya. Oh, enak. Iya. Oh, apa sih yang bikin unggul dari misalkan dagingnya atau apa? Dagingnya putih. Empuk gitu. Iya, empuk putih dagingnya. Kalau untuk harga, range harga, Masuk ekspor juga tuh, Dek, ikan tuh. mesti kan ekspor. Ekspor yang gede tuh. Karena kurang bagus Bapak untuk ini karena dia punya peran penting untuk menyeimbangkan ekosistem di dalam laut. Itu aja sih, Pak. Kemudian, masih menjadi pertanyaan mengapa banyak sekali orang di Indonesia mengkonsumsi dan menjual ikan kakak tua padahal sudah ada aturan yang mengatur. Kemungkinan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini, mulai dari kebiasaan dan tradisi sebagai faktor sosial. Dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan dan tradisi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku dan pola konsumsi. Kedua, jika dilihat dalam sudut pandang hukum, meskipun ada aturan yang mengatur penggunaan sumber daya laut, seperti larangan penangkapan ikan tertentu atau penggunaan alat tangkap yang dapat merusak lingkungan, penegakan hukum sering tidak efektif karena berbagai alasan. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum, seperti korupsi atau bahkan ketidaktahuan masyarakat akan aturan tersebut. Dengan begitu, kurangnya akses terhadap informasi dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kemudian, keterkaitan sosiologi hukum dan fenomena konsumsi ikan kakak tua yang dilindungi khususnya di Pulau Bangka Belitung. Sosiologi hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan fenomena perubahan sosial atas konsumsi ikan kakak tua yang dilindungi khususnya di Pulau Bangka Belitung. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama adalah norma dan hukum. Hukum positif yang berkembang di masyarakat. Konsumsi ikan kakak tua dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2019 tentang jenis ikan yang dilindungi. Sosiologi hukum juga membantu memahami bagaimana norma dan hukum ini diinterpretasikan dan diterapkan dalam masyarakat Bangka Belitung. Kemudian norma sosial. Di beberapa komunitas di Bangka Belitung, mengkonsumsi ikan kakak tua dianggap sebagai tradisi atau simbol status. Sosiologi hukum membantu menganalisis bagaimana norma sosial ini berpengaruh terhadap perilaku masyarakat dan bagaimana norma ini berinteraksi dengan hukum positif. Kemudian, adanya ketidaktahuan. Kemungkinan masyarakat tidak mengetahui tentang status ikan kakak tua yang dilindungi atau tidak memahami konsekuensi hukum dari mengkonsumsi ikan kakak tua. Sosiologi hukum membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaktahuan ini dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kemudian adanya struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial. Akses terhadap sumber daya. Masyarakat miskin atau yang berada dalam taraf hidup menengah ke bawah akan lebih cenderung mengkonsumsi ikan kakak tua karena keterbatasan akses terhadap sumber protein lainnya. Sosiologi hukum membantu memahami bagaimana struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial mempengaruhi akses masyarakat terhadap sumber daya alam dan bagaimana hal ini mendorong konsumsi terhadap ikan kakak tua.
Kemudian adanya pengaruh elit. Elit lokal yang pengaruhi mungkin mengkonsumsi ikan kakak tua sebagai simbol status dan mendorong orang lain di sekitarnya untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Sosiologi hukum membantu menganalisis bagaimana pengaruh elit ini mendorong pelanggaran hukum dan bagaimana hal ini dapat diatasi. Kemudian penegakan hukum yang lemah. Penegakan hukum yang lemah terhadap perdagangan dan konsumsi ikan kakak tua dapat mendorong pelanggaran hukum. Sosiologi hukum juga membantu mengidentifikasi kelemahan dalam penegakan hukum dan mengembangkan solusi untuk memperkuatnya.